Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube channel Abian Obok yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perang antara pasukan Mujahidin Palestina atau Hamas dengan Zionis Israel yang sudah berlangsung sejak tanggal 7 Oktober 2023 sudah banyak menelan korban jiwa. Dikabarkan korban jiwa warga sipil dari Palestina sudah mencapai lebih dari 10.000 jiwa. Kebanyakan korbannya adalah anak-anak dan perempuan. Dalam perang antara Hamas dan Zionis Israel, banyak kisah-kisah keajaiban yang terjadi di luar nalar dan logika. Salah satunya adalah pasukan berseragam putih. Gaza itulah nama sebuah hamparan tanah yang luasnya tidak lebih dari 360 km persegi. Berada di Palestina Selatan, terjepit di antara tanah yang dikuasai penjajah Zionis Israel, Mesir, dan Laut Mediterania, serta dikepung dengan tembok di sepanjang daratannya. Sudah lama Israel bernafsu menguasai wilayah ini. Namun, jangankan menguasai, untuk bisa masuk ke dalamnya saja Israel sangat kesulitan. Sudah banyak cara yang mereka lakukan untuk menundukkan kota kecil ini. Blokade rapat yang membuat rakyat Gaza kesulitan memperoleh bahan makanan, obat-obatan, dan energi, telah dilakukan sejak 2006 hingga kini. Namun, penduduk Gaza tetap bertahan, bahkan perlawanan Gaza atas penjajahan Zionis semakin menguat. Akhirnya Israel melakukan serangan, habis-habisan, ke wilayah ini sejak 27 Desember 2008 hingga 18 Januari 2009. Mereka mengguyurkan ratusan ton bom dan mengerahkan semua kekuatan hingga pasukan cadangannya. Namun, sekali lagi, negara yang tergolong memiliki militer terkuat di dunia ini harus mundur dari Gaza. Di atas kertas, kemampuan senjata AK-47, roket anti-tank RPG, ranjau, serta beberapa jenis roket buatan lokal yang biasa dipakai para mujahidin Palestina, tidak akan mampu menghadapi pasukan Israel yang didukung tank Merkava yang dikenal terhebat di dunia. Apalagi menghadapi pesawat tempur canggih F-16, heli tempur Apache, serta ribuan ton bom canggih buatan Amerika Serikat. Akan tetapi di sana ada kekuatan lain yang membuat para mujahidin mampu membuat kaum penjajah itu hengkang dari Gaza dengan muka tertunduk. Walau hanya dengan berbekal senjata-senjata kuno. Itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para pejuangnya yang taat dan ikhlas. Kisah tentang munculnya pasukan lain yang ikut bertempur bersama para mujahidin, semerbak harum jasad para syuhada, serta beberapa peristiwa aneh lainnya selama pertempuran, telah beredar di kalangan masyarakat Gaza. Berikut ini adalah rangkuman kisah-kisah ajaib tersebut dari berbagai sumber untuk kita ingat dan renungkan. Pasukan berseragam putih di Gaza. Ada pasukan lain membantu para mujahidin Palestina. Pasukan Israel sendiri mengakui adanya pasukan berseragam putih itu. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Karam, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang itu pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya, tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong! Mereka itu berseragam putih." Cerita lain yang disampaikan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami, juga menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya, sebuah ambulan dihentikan oleh sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir malang itu menjawab,
saya bukan kelompok mana-mana. Saya cuma sopir ambulan. Akan tetapi tentara Israel itu masih bertanya, pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi, masuk kelompok mana? Si sopir pun kebingungan, karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. Saya tidak tahu, jawaban satu-satunya yang ia miliki. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal juga datang dari seorang penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya. "Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh, dan kami tidak tahu dari mana mereka datang," jawabnya. Cerita tentang serdadu berseragam putih tak hanya diungkap oleh mujahidin Palestina atau warga Gaza. Beberapa personel pasukan Israel sendiri menyatakan hal serupa. "Ketika saya berada di Gaza, seorang tentara berpakaian putih mendatangi saya dan menaburkan pasir di mata saya. Hingga saat itu juga saya buta," kata anggota pasukan ini. Di tempat lain ada serdadu Israel yang mengatakan mereka pernah berhadapan dengan hantu. Mereka tidak diketahui dari mana asalnya, kapan munculnya, dan kemana menghilangnya. "Kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata, akan tetapi mereka tidak mati." Apakah pasukan berbaju putih itu adalah malaikat bantuan Allah, sebagaimana Allah telah membantu dalam perang Badar? Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.